Puji dan menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Sebentar setiap kita boleh buka hati yang terbaik. Selebar-lebarnya. Mari berikan pengagungan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Allah yang lahir, yang mati, dan yang bangkit. Memenangkan setiap pertarungan saudara dan saya. Allah yang pada akhirnya naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara, katakan senang. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Katakan saudara. Katakanlah kerajaan. Dua di sini. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan. Oh, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Saya undang setiap kita Bapak Ibu Saudara. Mari dengan mulut kita boleh sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini setiap segenap pujian penyembahan kami ini tentang kemuliaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau menjanjikan tempat yang terbaik. Engkau menjanjikan hidup yang penuh dengan sukacita. Kami pegang firman-Mu Tuhan. Haleluya. Biar setiap hidup kami, setiap mulut kami memuji, menyenangkan Engkau Tuhan. Mengagung-agungkan Engkau. Engkau layak terima pujian. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita tinggi, katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Mari Engkau yang bangga punya Tuhan yang luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Amin.
Saudara boleh angkat tinggi-tinggi tanganmu saudara. Angkat tangan tinggi dan nyatakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Nyatakan saudara. Tempat maha tinggi. Mari angkat tanganmu. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kerajaanmu dalam hidup kami di bumi seperti di surga Tuhan. Bumi beri kemuliaan. Sekali lagi saudara dengan segenap hati. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, tidak ada raja yang lain dalam hidup kami. Kami rindu Kau datang dalam hidup kami. Biar kami manifestasikan Roh-Mu dalam hidup kami. Kerajaanmu jadilah kehendakmu. Seluruh bumi saudara diberi kemuliaan. Seluruh bumi beri kemuliaan. Sekali lagi katakan nyatakan dengan bilang saudara. Seluruh bumi beri kemuliaan. Yes, berikan sorak-sorak. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa kami sedang menyembah Allah yang dahsyat. Kami sedang menyembah Allah yang bangkit dan hidup bagi setiap kami. Biarkan setiap kami Tuhan pakai waktu ini secara korporat bersama-sama. Kami memuji, meninggikan, menyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berapa banyak yang mau bersuka cita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Puji Tuhan. Sebelum kita bersuka cita sama-sama Bapak Ibu, saya mau lihat wajah-wajah yang senyum. Wajah-wajah yang tertawa karena Tuhan kita bangkit, Tuhan kita naik ke surga saudara, amin. Colek kanan kiri bilang jangan takut, Dia pergi untuk sediakan tempat bagi saudara dan saya. Sambil tepuk tangan saudara. Yeah. Tangan sama-sama yuk. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba saudara, oleh darah anak domba. Allah katakan semua musuh telah ditaklukkan, amin. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Angkat tanganmu saudara. Yesus percaya dengan pujian ini katakan wuuu. Yeah. Sama-sama saudara sekali lagi katakan kuasa maut lagi. Mari jemaat jangan nonton kami saudara, kita sama-sama memuji Tuhan kita, amin. Allah
karya terbaik yang saudara bisa produksi. Come on, yeah. Yesus Dia bangkit, biar Dia naik ke surga. Siapa? Oh, Yesus hidup, Dia bangkit, mama dipatahkan. Siapa? Dari pemenang. Saya rindu masih sekali lagi kita nyanyi. Ini firman Tuhan, saudara. Ini bukan kata orang, ini bukan kata manusia. Ini firman Tuhan, saudara. Katakan semua. Semua. Katakan saudara. Oh, menara anak domba. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kesaksian, oleh kebangkitan Tuhan kita. Dua tangan saudara. Lagi saudara. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Lagi saudara. Come on. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Nah, kita berkata Dia pergi tidak meninggalkan saudara. Dia pergi justru menyiapkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Tepuk tangan sama-sama saudara. Bagi Tuhan yang dahsyat sama-sama yuk. Angkat tangan saudara. Yesus hidup. Dua tangan. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita jadi dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Katakan maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Bilang saya lebih dari pemenang. Kamu tunjuk kanan kiri. Kamu lebih dari pemenang. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tepuk tangan buat Dia saudara. Haleluya. Boleh angkat tangannya tinggi. Angkat tinggi-tinggi saudara. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan saudara. Haleluya. Nah, gerejanya siapa? Lebih dari sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Come on. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Oh, 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 oh. Haleluya.
mengalami kemenangan demi kemenangan dalam Yesus. Nyanyi saudara. Kita Allah di pihak. Sorakan saudara, sama-sama. Kita lagi dari kemenangan. Come on. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Wow, wow. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita saya lebih. Kamu katakan kamu lebih dari pemenang. Tuhan, boleh dong saudara berikan sorak-sorai buat Tuhan, katakan wuh. Lebih lagi, jangan kayak orang gak menang saudara. Katakan wuh. Tepuk tangan buat dia saudara. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow. Ini yang terjadi ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ketika kita merasa, kita mengerti, kita mendengar, dan kita percaya bahwa Tuhan kita nggak hanya mati saja saudara. Tapi dia bangkit. Dan nggak sampai di situ saudara. Dia hidup, dia naik ke surga saudara. Banyak Allah-Allah lain, ilah-ilah lain di tempat sana, di luar sana. Mereka meninggalkan orang-orang yang percaya akan mereka saudara. Pengharapan mereka berhenti di situ saudara. Tapi kita punya Tuhan yang tidak berhenti dengan keadaan itu saudara. Dia tidak hanya bangkit saja, dia tidak pernah berhenti membuat kita kagum saudara. Dia naik ke surga. Alkitab katakan, dia siapkan tempat bagi saudara dan saya. Dan yang paling istimewa, dia tidak akan meninggalkan kita. Ada Roh Kudus yang akan dicurahkan untuk saudara dan saya. Betapa ku bangga punya Tuhan yang kasih. Yang sepakat katakan amin. Mari siapkan hati kita saudara. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Katakan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Di tempat ini Tuhan Yesus, kami mau ketemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan
Katakan saudara. Atas segala dimuliakan, naik ke surga, berikan. Saya rindu sekali lagi kita bilang, Yesus, Engkau Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, naik ke surga, berikan datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan, sekali lagi Bapak Ibu, mari para jemaat Tuhan datangkan, mari saja kita nyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Engkau bersemayam dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, terus jangan berhenti saudara, terus bermasmur bagi Dia. Tuhan kasih, Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau Allah yang hidup. Yesus Tuhan. Amin. Terus saudara, terus bersama dengan musik menyembah Dia Bapak Ibu. Engkau boleh siapkan kata-kata yang terbaik bagi Tuhan sebagai ungkapan bersyukur-Mu bagi nama Tuhan. Yesus, Engkau sahabat yang setia. Bapa, Engkau Allah yang setia. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. Datang Tuhan, datang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kami mau jiwa kami menyembah Engkau pagi ini Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Di dalam ketenangan-Mu Tuhan. Di dalam hadirat.
menikmati hadirat Tuhan. Yesus. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi sentuhan Tuhan itu pribadi, Bapak Ibu Saudara. Personal, Saudara. Mari jangan keraskan hatimu, Bapak Ibu. Mari keluar dari kebiasaan menyembah kita yang sekedar saja. Dia naik ke surga pagi ini, Saudara. Dia turunkan Roh Kudus. Muka dengan Engkau Tuhan, kasih Tuhan. Lekangkan hati jiwa kami yang haus, kami yang lelah, kami yang capek Tuhan, kami yang lemah, kami yang gak kuat Tuhan. Ku perlu Engkau jangan berhenti. Ini waktu kita bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bertemu denganmu, Bapa yang kuatkanku. Engkau yang berfirman Tuhan, Engkau yang menyatakan itu dalam hidup kami Tuhan. Tidak sekalipun Tuhan Engkau lalai akan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini. Jangan tunggu lebih lama lagi Tuhan. Api lagi sedang datang Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa.
Mari berdiri bersama. Berikan kemuliaan bagi Dia, saudara. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Come on. Di tempat maha tinggi. Yes. Kau Raja diagungkan. Katakan dengan hormat dan pujian dan kemuliaan bagi Dia. Sekali lagi saudara. Amin. Bilang seluruh bumi. Bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan. Di tempat maha tinggi. Amin. Kau Raja diagungkan. Amin. Tuhan Engkau dahsyat. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau dahsyat Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Come on. Di tempat maha Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi saudara, katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan. Di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, amin. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Engkau Tuhan, Engkau Raja, dan Engkau Tuhan yang bertahta dalam hidup setiap kami. Terima kasih kami ada di tempat ini. Di tengah hari libur kami merayakan kenaikan Kristus Yesus Tuhan. Dan kami percaya kami tidak sedang membuang waktu kami. Kami datang membawa kelemahan untuk pulang, membawa kekuatan. Engkau Tuhan yang mengganti kemiskinan dan kekayaan. Mengganti penyakit kami dengan kesembuhan. Engkau yang menukar kebodohan kami dengan hikmat Allah. Bahkan segala kefanaan kami Kau gantikan dengan kekekalan.
Sehingga waktu kami datang, kami gak akan sama waktu kami pulang. Kami pulang dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk diberkati dalam nama Yesus yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saudara katakan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silahkan duduk saudara, silahkan duduk. Shalom. Ya, senang bisa berada kembali. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu. Ya, teman lama, ya sudah lama gak ngobrol. Ya, dan hari ini ada di tengah hari libur kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya kita adalah orang yang diberkati. Ya, saya diberkati juga dengan tim Praise and Worship. Terima kasih. Saya suka nonton TikToknya mereka ya. Jadi mukanya familiar. Waktu saya lihat, wah ini kayaknya yang suka saya tonton di TikTok ya. Nggak pernah tahu lagi ya. Jangan-jangan jemaatnya sendiri nggak pernah nonton ya. Saya ya mau nggak mau belajar ya banyak hal, ngobrol sama anak-anak juga supaya tetap relevan ya. Karena usia tambah lama tambah tua ya, mau nggak mau lah ya. Saya mulai khotbah zamannya masih kuliah dulu ya. Saya pengkhotbah kampus tahun 90-an. Saya khotbah di Tarumanegara, Trisakti, Atmajaya, di Gunadarma. Saya khotbah di UI, saya keliling kampus-kampus berkhotbah tahun 90-an. Saya pengkhotbah sekolah SD, SMP, SMA tahun 90-an. Jadi nggak kerasa waktu udah berjalan. Ya akhirnya anak udah pada gede juga. Dan hari ini saya percaya kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan dan siap diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah kalau kita bertanya ya, kenapa sih hari ini kita libur? Jadi tadi ada tetangga saya nanya, Pak maaf Pak, ini hari libur apa sih Pak? Oh dia gak tahu. Dan biasanya kita kan rada sungkan ya bilang, hari kenaikan. Nah berita baiknya kata Isa Al-Masih itu diganti ya. Jadi pemerintah sepakat untuk mengganti kata Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih itu beda versi dengan Alkitab kita. Ya, Isa itu lahirnya di bawah pohon yang gak jelas ya. Tapi Yesus kita lahir 2000 tahun yang lalu ya dengan jelas ditulis dalam sejarah. Dan dia juga dipastikan pernah mati karena saksi matanya banyak. Dia juga pernah bangkit, saksinya 500 orang. Dan kalau orang bertanya kenapa? Kok ada kenaikan Isa Al-Masih? Mau gak mau mereka harus juga menyetujui bahwa Tuhan kita Tuhan yang pernah ada di bumi ini melayani. Dia mati, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Dan saya berdoa pagi hari ini waktu kita merenungkan makna atau arti dari kenaikan Yesus Kristus. Itu bisa menolong kita untuk hidupnya lebih baik lagi. Katakan amin. Karena saya percaya waktu kita datang beribadah ke gereja. Ya saya selalu berkata, yang lemah akan jadi kuat, yang sakit akan sembuh, yang bodoh jadi pintar, yang tidak berdaya akan jadi kuat, yang fana akan berpikir kekekalan. Ini seperti kedutaan besar. Di luar sana kita banyak serangan, ada banyak virus, bakteri yang menggerogoti pikiran kita. Tahu itu waktu kita datang ke rumah Tuhan, ini seperti kedutaan besar kerajaan Allah. Di sini Anda dan saya imun. Di sini kekuatan kita dikuatkan kembali. Katakan amin. Di sini kita aman. Coba kasih tahu kiri kanannya, kamu aman. Jadi jangan pernah menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ini adalah tempat kita dikuatkan kembali, diinspirasi kembali. Saya tidak ingin membuang waktu Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga tidak mau membuang waktu saya. Karena saya percaya waktu kita berharga. Kita akan lihat dengan cepat kenapa Yesus harus naik ke sorga. Jadi kalau ada tetangga, teman yang bertanya, kenapa sih Tuhan kamu perlu naik turun? Ya, jangan sampai berkata, ya agama gue ya gitu lah, gue juga gak ngerti, saya orang awam. Ya, kita gak perlu jadi ahli teologi ya, tapi kita harus mengerti dasar-dasar kekristenan kita. Kita harus bisa menjawab dengan jelas juga pertanyaan-pertanyaan. Karena saya percaya hari-hari ini jangan terlalu takut dengan kata minoritas dan lain sebagainya. Ya, saya besar di kota Bandung, lahir di sana. Otomatis teman saya bukan Kristen banyaknya. Dan sekarang kalau saya datang ke Bandung, ketemu ya entah itu reuni atau ketemu teman-teman, mereka panggil saya Pastor Leo. Jadi saya dikenal di teman-teman saya semua Pastor Leo, pendeta. Pendeta sini dulu dong, ceritain dong pengalaman kamu dengan Tuhan. Katanya kamu ketemu Tuhan. Jadi saya percaya saudara, orang bisa berdebat dengan teologi kita, tapi orang tidak bisa berdebat dengan pengalaman rohani kita. Yang setuju kan amin.
Jadi kita nggak usah memaksakan teologi kita pada orang lain. Tapi ceritakan pengalaman saudara dengan Tuhan. Dan mereka ternyata senang-senang aja ngedengernya. Beberapa teman saya minta didoakan. Saya bilang gini, tapi kalau saya berdoa dengan cara pendeta loh. Oh ya nggak apa-apa lah. Orang kamu pendeta ya pasti dengan cara kamu. Jadi saya mau mimpin doa dengan cara yang saya tahu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa untuk teman saya ini Tuhan. Supaya dia bertemu dengan pewahyuan akan kebenaran. Dan saya percaya kalau dengan tulus nggak ada yang marah. Amin. Jadi hari ini kita renungkan kenapa sih Yesus harus naik ke surga. Mari kita lihat sebentar ayatnya. Dikatakan seperti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca di depan. Ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Katakan melarang. Jadi Yesus sedang fellowship dengan murid-muridnya. Ini cerita sebelum dia naik ke sorga. Dan dia bilang gini, jangan kemana-mana dulu ya. Kalian jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa Yesus melarang? Karena Yesus tahu. Kalau mereka pergi dengan kekuatan sendiri, mereka pasti gagal. Kalau mereka hanya mengandalkan pengalaman mereka, mereka pasti kalah. Kalau mereka mengandalkan hanya dengan kemampuan berpikir mereka, mereka pasti akan takluk. Saudara, kita orang percaya, kita warga kerajaan Allah. Tapi kita harus mengerti, kita jangan akhirnya ya overestimate juga terhadap orang lain. Di luar sana banyak orang lebih pintar dari kita, katakan amin. Di luar sana banyak orang lebih kaya dari kita. Di luar sana banyak orang lebih berpengaruh daripada kita. Hanya karena kita orang percaya, hanya karena saya anak Tuhan, tidak otomatis serta-merta kita lebih hebat dari orang di luar sana. Bahkan saya temukan banyak orang yang tanpa Tuhan, kelihatannya mereka hebat dan jauh lebih pintar. Jadi Bapak Saudara, kenapa Tuhan larang murid-muridnya? Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita andalkan, kita pasti akan kecewa, kita pasti akan kalah. Dan dikatakan gini, menyuruh mereka tinggal di situ. Menantikan janji Bapa, katakan janji Bapa. Kalau Yesus suruh tunggu, artinya ada satu tujuan, ada satu maksud. Kenapa mereka nggak boleh pergi? Jangan kemana-mana sampai kamu terima janji dari Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku bahwa Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nanti saya akan jelaskan Bapak Saudara, betapa pentingnya statement Yesus kepada murid-muridnya. Dan kenapa dia harus naik ke sorga. Karena Yesus tahu sekali lagi, tanpa pengurapan Tuhan, tanpa kekuatan Roh Tuhan, kita akan kacau, kita akan hancur, kita akan kalah. Ya. Dan kekuatan di luar sana semakin lama semakin kejam untuk menghancurkan banyak orang percaya. Jadi Yesus suruh murid-muridnya menantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Nah, setelah Yesus memberitahukan bahwa mereka nggak boleh pergi menantikan janji Bapa, maka ada pertanyaan dari murid-muridnya. Ini pertanyaan sebenarnya udah disimpan lama ya. Saya percaya ketika Yesus panggil murid-muridnya, kemudian murid mengikuti Yesus, melihat 5.000 orang dikasih makan, Lazarus dibangkitkan, jalan di atas air. Yesus mengajar ribuan orang datang berkumpul. Mereka mulai tercetus pikiran, keren juga nih. Kalau Yesus jadi raja, kalau Yesus jadi penguasa, minimal gue jadi menteri keamanan ya, halo. Maka bendaharanya berkata, gue jadi menteri keuangan nih. Saudara, percaya gak kalau Yesus jadi gembala yang hari ini ada di zaman kita? Gerejanya sangat kaya, percaya gak? Oh, masa gak percaya? Ya ini contoh kecil aja. Yesus ubah air jadi anggur. Ya, dengar ceritanya ya. Kalau anggur yang dibuat Yesus di perjamuan kawin itu dimasukin ke botol. Ini anggur buatan Yesus ya. Kemudian dilelang. Menurut Bapak Ibu, laku nggak? Ada yang tahu nggak? Anggur termahal satu botol harganya berapa? Ada yang tahu? Dilelang, kalau saya nggak salah, lebih dari 20 M. Katakan wow. Itu anggur terbaik dan tertua. Jadi kalau Yesus mau cari duit, dia masukin tuh ke dalam botol, made in Jesus. Dijual di marketplace. Itu triliuner pada beli itu. Gua beli. Yesus nggak punya masalah dengan finansial.
Nah, jadi terpikirlah oleh murid-muridnya, guru, nggak ada ide kamu, nggak ada rencana jadi raja, berkuasa, punya wilayah. Itu kan bayangan mereka, itu kan harapan mereka. Sehingga suatu peristiwa murid-muridnya ribut. Guru, nanti saya sebelah kiri atau sebelah kanan ya? Mereka berebut posisi. Nah, jangan sampai kita pergi ke gereja, kita sibuk memperebutkan posisi. Saya lagi cerita yang di pelosok pedalaman sana. Tapi saya berdoa kita datang karena kita melayani Tuhan. Amin. Teorinya gampang? Ya, prakteknya susah. Jadi saya share sebentar sama Pak Gembala, 5 tahun saya ngurus jadi pejabat nggak dapat, ditolak, di-reject. Sampai semua teman saya pendeta, susah juga jadi pendeta ya. Bro nggak apa-apa bro, Pak, pastor nggak apa-apa. Saya bilang, saya dipanggil Tuhan bukan jadi pejabat. Saya dipanggil Tuhan jadi pelayan Tuhan. Kapanpun, dimanapun Tuhan suruh saya melayani. Bukan karena jabatannya. Katakan amin. 35 tahun saya berkhotbah. Dari saya masih kuliah, saya sudah berkhotbah. Saya keliling Depok, khotbah dari persekutuan. Jadi saya pikir udah cukup lah. Saya dikeliling hampir seluruh kota di Indonesia berkhotbah. Saya sudah berkhotbah di gereja pusat Anda di Gatot Subroto. Jadi pencapaiannya udah bukan lagi sekedar khotbah di depan berapa ribu orang. Di gereja A, B, C, dan E. Tapi apakah kita melayani Tuhan? Apakah kita menyenangkan hati Sang Raja kita? Katakan amin. Ya mungkin faktor usia juga kali ya. Jadi kalau udah di atas 50 tahun Bapak Saudara, kalau ketemu udah gak lagi nanya, posisi kamu apa di kantor? Mobil kamu apa? Tinggal di mana? Tahu pertanyaannya apa? Sakit apa bro? Gue dengar-dengar lu kemarin ke rumah sakit bro, sakit apa? Kan itu ya obrolannya, benar atau benar? Ya paling habis itu anak gimana kabar? Ya seputar itu, udah gak lagi bangga gitu kan. Wah dia yang termuda, tercepat. CEO termuda sepanjang sejarah, gak salah. Tapi setelah lewati fasenya, lewat juga. Akhirnya kami reuni, ya naik ojek juga, nyampe. Tapi 10 tahun lalu sih, BMW, BMW. Sekarang, dek, yang penting nyampe. Masih kuat naik motor lu bro ya? Masih. Berarti gak masuk angin, berarti lu sehat. Kan gitu ya pembicaranya. Benar atau benar? Karena kalau gak sehat gak bisa naik motor. Masuk angin bu saudara. Langsung kerokan. Jadi murid-murid bertanya, kenapa gak membuat kerajaan? Nah jangan sampai sekali lagi kita datang ke gereja sibuk untuk memikirkan hal-hal yang bukan bernilai kekekalan. Tapi Yesus mengerti pemikiran mereka dan dia bilang gini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus gak bilang gini, enggak, itu salah pemikiran kamu. Yesus cuma bilang gini, kamu gak tahu masa dan waktunya yang Bapa tetapkan. Kalau kita ngelihat keseluruhan teologi yang saya percaya juga, tidak lama lagi dia akan memerintah sebagai raja di muka bumi ini selama 1000 tahun. Dan kalau Bapak Ibu Saudara dan saya setia, kita pun akan memerintah bersama-sama. Kalau Anda pernah nonton film Tomorrowland, ada yang pernah nonton? Tomorrowland? Nontonnya film Kristen terus ya. Tomorrowland itu filmnya Hollywood. Itu gambaran fiksi tentang kerajaan 1000 tahun. Di mana tidak ada dosa, tidak ada penyakit, tidak ada kemacetan. Tapi di ujung akhir film itu diizinkan si jahatnya berkuasa lagi. Jadi kerennya film-film Hollywood itu adalah ngambil cerita Alkitab dibuat secara kontemporer. Dan waktu saya nonton itu, wah keren banget ini film ya. Itu film udah lama ya, Tomorrowland. Tapi memberi gambaran bahwa Anda dan saya akan tinggal selama 1000 tahun di muka bumi ini dalam keadaan sangat tertib. Dan karena tubuh kita dalam tubuh kebangkitan kita bisa menyembah dia di Yerusalem sekelebat waktunya tanpa perlu mengantri di pesawat. Dan berita bagian tidak ada kematian, tidak ada penyakit, tidak ada kejahatan, tidak ada yang buruk selama 1000 tahun. Jadi Yesus bilang gini, kamu gak perlu tahu karena kamu belum mengerti sekarang.
Tapi nanti ada masanya, ada waktunya bahwa saya datang bukan sebagai bayi kecil di Bethlehem. Saya akan datang sebagai raja di atas segala raja. Katakan amin. Dan waktu dia datang sebagai raja di atas segala raja, menariknya adalah raja di atas segala raja. Siapa raja-raja kecil itu? Tahu? Orang di kiri kanan. Coba lihat kiri kanan. Kamu raja. Hanya raja yang menghasilkan raja. Katakan amin. Nah, kalau sekolah minggu nyanyinya beda sama orang dewasa. Ada yang masih ingat lagunya Aku Anak Raja? Nyanyinya gimana? Aku anak raja, kita semua, ya lumayan lah ya. Tapi karena nyanyinya udah remaja ke atas, ya pertama vokalnya, volumenya sedikit, kemudian mimik mukanya juga kayaknya kurang yakin gitu ya. Apalagi Anda hanya tertawa ngelihat saya, waktu ngelihat sebelah kiri kanannya kayaknya kurang setuju ya. Anak raja model begini. Tapi lihat sekolah minggu, lihat anak-anak kita kalau nyanyi. Ayo kita nyanyi. Dia semangat banget anak-anak. Aku anak raja. Dia lihat, engkau anak. Ditunjuk beneran. Karena mereka yakin temennya anak raja. Tapi tuaan dikit. Aku anak raja. Dia lagi mikir keras. Anak raja model gini. Pas lihat temennya, aduh. Lu anak raja, beli sayur goceng aja ditawar jadi 3.000. Ya, penyakitan anak raja. Tapi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Itu sebabnya kita berkata, kamu adalah imamat yang rajani. Kerajaan imam. Dia rajanya dan kita raja-raja kecil ya. Katakan amin. Kalau kita ngerti hal ini ya, saya kenal sama Pak Gembala kan lama, suka bawakan rame-rame masuk ya. Ini karena pengalaman, saya khotbah keliling banyak tempat, institusi juga, termasuk di tempat-tempat yang berbintang-bintang. Kalau saya khotbah di Mabes, tuh hebat tuh di depan. 2 baris pertama harus jenderal, baris ketiga tuh kolonel, ke belakangnya ya di bawahnya. Saya sering bercandain tuh para jenderal, Pak, hormat! Karena di beberapa tempat, MC-nya itu benar-benar ada prosedurnya. Jenderal, siap mimpin pujian, laksanakan. Gitu. Kan gak mungkin juga saya, Jenderal mohon Pak, laksanakan kan gak juga ya. Oke lah pembukaan. Tapi saya bercanda, Pak keren, bintang 1, bintang 2, hebat. Bapak ini kenal bapak saya enggak? Dia mikirkan. Emang ada sih terus jenderal? Wah ada. Ada sih terus jenderal. Tapi bintangnya bapak saya lebih banyak dari bapak-bapak punya. Tambah bingung mereka. Emang ada? Gak ada. Berarti gak kenal bapak saya. Akhirnya saya kasih tahu. Bapak-bapak saya kasih tahu ya. Bapak saya bintangnya lebih banyak dari yang bapak punya. Tambah bingung dia. Mau tahu? Iya. Yang punya bintang di langit. Gak setuju ya? Loh bapak kita yang punya bintang kan? Dan karena dia punya bintang yang banyak. Dan dia murah hati, berita baiknya. Dia suka ngasih nambah bintangnya buat anak-anaknya. Ada yang mau? Angkat tangan semua. Dan selesai khotbah, biasa kita dipastori di belakang. Itu pada ngantri, Pak Pendeta. Tadi khotbahnya soal nambah bintang. Tolong doakan supaya bintang saya nambah. Andri. Dan ada satu bapak yang dia gak yakin bahwa bintangnya nambah. Pak, bapak gak yakin? Pengen, tapi saya gak yakin. Nah gitu coba. Kenapa? Kayaknya saya pensiun Pak, bintang 1. Tapi saya bernubuat, Pak sebentar. Tuhan taruh, Bapak berhenti bintang 3 Pak. Mana bisa? Saya orang Papua gak bisa bintang 3, susah Pak. Dan belum pernah ada pangdam di Papua, bintang 2, itu asli putra daerah. Bapak orangnya. Saya berdoa untuk dia. Bapak percaya? Enggak. Wah. Saya percaya, saya bernubuat, saya doain, dia diem aja. Dan apa yang terjadi? Dia jadi pangdam di Kalbar, bintang 2. Kerusuhan Papua sekitar 5 tahun lalu, dia ditarik oleh Panglima. Jadi pangdam dengan asli putra daerah pertama di Cendrawasih, bintang 2.
Dan setelah itu dia naik jadi Wakasat bintang 3. Sebulan kemudian dipanggil Tuhan. Tapi saya sudah bernubuat dia akan berhenti di bintang 3. Saudara yang terkasih, Bapak kita yang punya bintang-bintang di langit. Jadi jangan pernah minder, kasih tahu kiri kanannya, kamu anak raja. Hanya karena saudara naik Jack Linko ke gereja. Hanya karena Anda naik ojek beribadah. Tidak membuat identitas saudara berubah ketika saudara percaya Yesus. Kita tetap putra putri kerajaan Allah. Allah kita mengasihi kita dan kasih yang kekal. Amin. Saya lupa pernah cerita di sini. Saya punya murid, diajak kakaknya komsel, masih SD. Kakaknya rajin di komsel, adiknya dibawa. Saya khotbah tentang putri raja dan putra raja. Si anak SD ini mencatat, saya putri raja. Apa yang terjadi? Bapaknya meninggal, 6 bersaudara. Dia setiap ujian disuruh pulang sama guru. Tahu kenapa? Hah? Belum bayaran. Kan kalau belum bayaran nggak bisa ikut ujian ya, apalagi ambil rapot. Jadi selalu ujiannya terakhir, yang lain udah selesai ujian, dia nyusul, rapotnya nggak dikasih kadang-kala. Dari SD seperti itu, SMP, SMA. Tapi setiap ke komsel dia dengar pendetanya, Pastor Leo berkata, kamu anak raja, kamu putri raja. Dia catat di diary-nya, saya putri raja. Tapi kenapa miskin? Kenapa susah? Tapi dia imani, saya putri raja. Lulus SMA dia tahu dia gak bisa kuliah. Gak punya uang. SMA aja udah lumayan katanya. Tapi Tuhan kasih satu kelebihan, dia cantik secantik-cantiknya. Jangan cemburu sama yang cantik. Karena lewat kecantikan lah satu generasi diselamatkan, yaitu Ratu Esther. Kadang-kadang banyak orang nyinyir, menang tampang doang. Dari bibirnya, Anda gak perlu penuh Roh Kudus dengan karunia-karunia. Cukup menafsirkan bibir seseorang. Kalau ada Anda bicara dengan orang, karunia bibir, lihat bibirnya, pasti bukan dari Tuhan. Jadi gak usah, Roh Kudus bicara, ribet amat, bibir lihat, wah bukan dari Tuhan. Jadi jangan cemburu sama orang yang ganteng sama yang cantik. Karena bisa jadi kegantengan, kecantikannya dipakai Tuhan. Nah akhirnya dia jadi foto model, jadi host di TV. Tapi waktu pertama kali jadi host di TV, acaranya tengah malam yang acara setan. Saya tanya, lu gak ada pilihan lain apa? Ya ini dulu, pastor yang penting masuk dulu. Ya udahlah, karirnya naik. Dan terakhir dia menikah sama Raja Palembang. Saya pernah ketemu sama Pak Roy, sama mertuanya dan suaminya. Dan saya, pastor mampir ke rumahnya di Pondok Indah. Saya ke rumahnya, dikenalin ke suaminya. Dan waktu dia bilang sama suaminya, this is my pastor, Pastor Leo. Dan dia bilang gini, Pastor Leo, ingat gak soal khotbah anak raja? Iya, saya masih simpen diary saya sampai hari ini. Saya putri raja dan setiap hari saya nangis. Dari mana saya putri raja dalam keadaan seperti ini? Tapi waktu saya menikah dengan putra mahkota dari kerajaan Palembang. Dan dia punya tower di TBC Matopang, ada 2. Rumahnya di Pondok Indah 4. Itu rumah siapa? Rumah kami. Pantesan security yang mundar-mandir. Hanya karena hari ini kondisi Anda jauh dari apa kata firman Allah. Asalkan saudara percaya, katakan percaya. Tinggal nunggu waktunya itu digenapi dalam hidup Anda. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Coba masukin poinnya aja. Ya. Yang pertama, kita akan lihat dengan cepat. Kenapa kita memperingati kenaikan Yesus? Supaya kita menerima penolong, yaitu Roh Kudus. Katakan penolong. Saudara, ada janji Bapa. Nah, menariknya adalah banyak orang itu lebih senang sama yang bukan prioritas atau yang terutama daripada yang terutama. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan diulang lagi di Kisah Rasul. Itu diulangi terus tentang janji Bapa. Jangan kemana-mana sampai kamu terima janji Bapa.
begitu pentingnya Yesus mengulang-ulang. Kenapa? Karena ini yang paling utama. Kalau kita mengerti hal ini, maka yang lain ditambahkan dalam hidup kita. Tapi banyak pengajaran lebih menekankan yang lain-lainnya daripada yang terutama. Janji Bapa. Nah saudaraku, kalau kita menerima janji Bapa, bisa Roh Kudus dengan tanda pertama berbahasa roh. Apakah berhenti? Tentu tidak. Tuhan ingin kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus, katakan amin. Kenapa dia harus naik ke sorga? Kalau dia sendirian di bumi ini muter-muter, maka kita semua yang ngaku orang percaya harus ngikutin dia kemana-mana, ngintilin dia kemana-mana. Tapi waktu dia pergi ke sorga, dia kirim penolong pribadi ketiga dari Allah, itu Roh Kudus. Supaya saya yang ada di Jakarta, Anda yang di Bekasi, Anda yang ada di Bogor, saudara yang ada di tempat-tempat yang lain yang di pedalaman, kita ngalamin Kristus dalam hidup kita seperti Yesus alami. Katakan amin. Karena dia berjanji, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan yang pernah aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Rohnya tinggal dalam hidup kita, supaya saya dan saudara bisa menerima penolong. Kalau Anda ngerasa, aduh hidup saya susah, berat, ada berita baik, ada penolong. Bahkan mungkin, wah penolong saya istri saya, tapi dia lagi lemah. Ada penolong yang tidak pernah lemah, yaitu Roh Tuhan. Dia akan kuatkan kita dari dalam, memberi kita inspirasi, revelation, tuntunan dalam hidup kita. Katakan amin. Kenapa Yesus harus naik? Supaya kita terima penolong, yaitu Roh Kudus. Next. Nah, ada serangan yang sangat masif terhadap gereja. Kalau Anda perhatikan di semua media sosial, dua isu ini akan terus-menerus diserang terhadap gereja Tuhan. Dan banyak sekarang orang takut, bingung. Pertama tentang keuangan, katakan keuangan. Kedua tentang bahasa roh. Kenapa dua isu ini? Orang bisa berbeda pendapat tentang kedatangan Yesus kedua kali. Bahkan maaf ya, Kristen progresif, orang nggak ngaruh juga lah. Halo, saya telepon murid saya Yeri Patinasarani yang kena dampaknya. Karena di podcastnya, gimana bro? Siap pastor. Ya dia cerita, wah bisa ya diserang kiri kanan. Ya karena followernya udah jutaan ya, mau nggak mau serangannya juga banyak ya. Oke lah, tapi habis itu seminggu 2 minggu hilang juga. Tapi ada yang terus menerus. Pertama tentang keuangan. Ya di dalamnya itu ada perpuluhan dan sebagainya. Kenapa? Supaya gerejanya nggak punya duit. Supaya gerejanya itu lebih dikuasai pemahaman keuangan dari luar firman Allah. Saya pertama kali, waktu itu masih sangat sedikit literasinya. Tahun 96 saya mulai membuat bahan pemuritan tentang keuangan. Orang nanya, lu aneh-aneh aja sih nulis bahan kayak gini. Belum umum. Sedikit gereja yang mengajar itu. Tapi saya mulai mengajar. Kenapa? Waktu itu saya menggembalakan jemaat, anak muda semua miskin semua. Ya tadi salah satu ceritanya tuh. Teman-teman saya pendeta gede bilang gini, bro carilah pengusaha bisa bantu pelayanan. Lu jemaat banyak, jemaatnya miskin semua. Miskin, rada bodoh lagi. 4 orang jalan kaki dari Cengkareng ke Jakarta, ibadah di Istana Kana. Nyampe mukanya udah merah. Kalian ngapain? Jalan kaki kah? Jalan. Pedongkelan, ada yang tahu pedongkelan? Cengkareng. Itu jalan kaki, tapi gini, tapi di tengah jalan ada mujizat. Mujizat apa? Kami nemu uang 10.000. Terus saya udah mulai curiga. Iya kami udah kehausan kak, kami beli teh botol. Ya ampun, lu kenapa gak naik bus? Kalau naik bus nyampe sini saya bayarin teh botol. Ini beli minum, jalan lagi. Saya putus asa Bapak Saudara, Tuhan Yesus kalau miskin cukuplah, jangan bodoh. Oh saya berdoa Tuhan datangkan konglomerat, datang. Tenang Leo, kami akan support. Jadi enggak. Saya tambah frustasi, Tuhan gimana? Ajar mereka prinsip keuangan. Supaya mereka diberkati. Jadi orang yang paling rajin, murah hati, disiplin, memberi sama orang tua, memberi sama keluarga, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saya mulai ngajar dan luar biasa hasilnya perpuluhan mereka 5.000.
3.000. Segini? Ya memang sebulan uang jajan saya cuma 30.000. Masya Allah, Tuhan Yesus tolong. Tapi waktu diajar. Dan saudara tahu, ada satu murid saya yang sangat sederhana. Dia memberi setia 5.000. Tapi kurang dari 12 tahun, 10 sampai 12 tahun. Satu kali persembahan 5.000 US dollar. Katakan lumayan. Itu artinya apa? Pastor Leo doakan supaya income saya bersih sebulan 700 juta. Dengan usia yang sangat muda, saya bilang, kamu salah satu orang yang terpandai yang saya temui. Pinter banget. Tradingnya jago, kerja jago. Saya bilang, Tuhan gak ada yang mustahil. Setelah 25 tahun, saya ketemu banyak murid saya. Ada yang pengkhotbah internasional, ada yang selebgram, tiktokers, podcaster, lain sebagainya, para pengusaha. Saya bilang kalian sangat diberkati Tuhan. Keuangan, kedua bahasa roh. Kenapa? Kalau kita tidak gunakan ini, kita useless, powerless. Dan banyak orang bertanya, buat apa saya bahasa roh? Pertanyaan sama diajukan oleh anak-anak saya. Nggak mungkin saya doain orang baptisan Roh Kudus. Minimal 25.000 orang saya doakan baptisan Roh Kudus selama 25 tahun. Karena saya terinspirasi Pak Niko di Kemayoran tahun berapa? 90-an. Altar call 8.000 orang. Oh Tuhan, saya pengen seperti itu Tuhan. Ya terbanyak saya altar call paling 1.000 orang baptisan Roh Kudus. Sisanya 200, 300, 100 gitu ya. Jadi anak saya doakan baptisan Roh Kudus, dia tanya, "Pak, buat apa sih bahasa roh, Pak? Hanya sekedar di gereja?" Jadi ngomong-ngomong gitu. Oh enggak. Kalau kamu penuh Roh Kudus dan penuh firman, kamu akan jadi orang yang paling pintar di generasi kamu. Dia lihat saya, emang bisa Pak? Iya. Jadi saya wisuda anak saya kelas 5 SD. Selesai dia baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Bukan Kejadian dan Wahyu. Beda. Itu dua kitab. Kejadian sampai Wahyu 66. Dia pegang Alkitab. Papa ngapain sih? Saya wisuda kamu pagi hari ini. Wah, Papa gak ada kerjaan. Saya foto, benar ada fotonya sampai sekarang. Pegang Alkitab. Selamat, kamu sudah menyelesaikan Alkitab. Papa ada aja. 66 kitab dia selesaikan di kelas 5 SD. Dia bahasa roh kelas 2 SD. Dia tanya, buat apa sih Papa bahasa roh sama baca Alkitab? Kamu akan jadi orang paling cerdas dan paling kreatif yang pernah ada. Dan puji Tuhan saudaraku, dia ikut Olimpiade Matematika, lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional. Dia ikut lomba buat film pendek waktu SMA juara 1 filmnya. Dia 10 tertinggi di Indonesia waktu masuk kampus dia, skor tertinggi. Lomba penelitian ilmiah tingkat nasional di ITS 2 kali juara nasional. Dia jadi kampus ambassador Unilever. 120 mahasiswa se-Asia, proyek katalis, pelatihan. Dia jago renang, jago musik, ngedance. Dia pegang media sosial di kampus, dia MC nomor 1 di kampus, dia pegang semua event di kampus, dia ketua acara di kampusnya, semua event di bawah handle dia. Dia ngedesain taman kota di Bandung, dapat funding dari Pemkot. Minggu lalu, 3 hari lalu dia pameran di Jakarta, ada komunitas internasional, dia milih satu kota di Indonesia dan diminta komunitas dia untuk mempresentasikan konsepnya ke depan, ruang terbuka untuk anak-anak muda. Bulan depan dia berangkat, invitation satu-satunya dari Indonesia untuk summer class di Prancis. Telah melewati semua seleksi. Dan ada banyak prestasi lainnya. Dan kalau orang tanya, Pastor Leo dikasih makan apa itu anaknya? Saya cuma bilang, kasih firman Tuhan dan penuh Roh Kudus. Dia akan bertumbuh jadi anak-anak yang di atas rata-rata. Jadi jangan lupa orang tua, peluk anakmu tiap hari, doakan dia. Lepaskan berkat buat anak-anak kita. Supaya mereka jadi yang terbaik di generasi ini. Katakan amin. Dan menariknya gini saudaraku. Roh Tuhan itu, kepenuhan Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan melihat masa depan kita. Waktu dia SD saya panggil dia. Nah, kamu pengen belajar bahasa apa selain bahasa Inggris? Aku pengen belajar bahasa Prancis Pak. Waktu itu di samping gereja ada studi bahasa Prancis. Tapi pas udah mau dimasukin papanya gak punya duit. Maklumlah pendeta ya, pas-pasan. Pas mau liburan ada, pas mau bayaran baru ada gitu kira-kira. Pas-pasan ya.
Nak, Papa belum ada uang. Ya nggak apa-apa, Pak. Jangan dipaksain. Apakah rencana Tuhan gagal? Tidak. Saya pun bahkan gak bisa berangkatkan dia kemana-mana. Tapi kemurahan Tuhan, program sains dan program bahasa. Jadi sekarang dia lagi private dan di sana nanti belajar bahasa setengah hari untuk belajar bahasa Prancis. Jadi saya cuma ingatkan anak-anak saya, itulah gunanya banyak berdoa bahasa roh. Membuat otak kamu jauh lebih cerdas dari orang-orang segenerasi kamu. Dan waktu kamu baca firman Tuhan seperti orang Yahudi, kamu pintar banget. Bukan pintar biasa, pintar banget. Katakan amin. Yang kedua, kerajaan Allah. Alasan kedua kenapa Yesus. Oh ya, ini udah saya jelaskan ya. Gak apa-apa. Nah ini bab Roh Kudus kita harus alami, tapi juga kebenaran Roh Kudus setiap hari. Oke, yang kedua, Injil kerajaan. Poin kedua, kita akan lihat dengan cepat kenapa Yesus naik ke sorga untuk kita bisa beritakan Injil kerajaan. Tenang, 5 menit lagi saya selesai. Saudara, Yesus datang, kadang kita berpikir, oh Yesus datang untuk berkhotbah tentang apa? Mujizat, iman, doa, keselamatan. Ya nggak salah. Tapi kira-kira apa sih pesan yang paling penting yang dibawa Yesus ke bumi ini? Tahukah saudaraku? Message yang paling penting yang Yesus sampaikan adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Dan pesan itu terus diulang-ulang. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah. Yesus mengajar murid-muridnya dan saya dan saudara untuk mengerti. Pesan utamanya adalah tentang kerajaan Allah. Injil kerajaan harus diberitakan sampai seluruh muka bumi. Ada banyak Injil-Injil yang disampaikan. Ada Injil keselamatan, ada Injil kasih karunia. Saya nggak bilang itu salah, enggak. Tapi kenapa kita jarang mempelajari tentang Injil kerajaan Allah? Apa yang hilang dalam kejatuhan manusia dalam dosa? Yang hilang adalah kerajaan Allah. Karena ketika Tuhan ciptakan manusia, Allah memberkati mereka. Dan Allah berkata, berkuasalah. Dominion. Dominion itu king and dominion. Nggak ada dominasi kalau nggak ada rajanya. Dan dosa mengkorupsi apa yang baik yang Tuhan rencanakan atas manusia. Manusia ditugaskan Tuhan untuk menguasai, memerintah, menaklukkan bumi ini. Tapi dosa membuat akhirnya kekuatan kemampuan itu, kita lihat sekarang, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Orang-orang tanpa Tuhan mendominasi banyak hal dalam hidup manusia. Orang-orang tanpa kebenaran memerintah dengan semaunya. Sementara kita yang ngakunya warga kerajaan Allah, kita timpang, kita lumpuh, kita nggak berdaya. Dan berita baiknya adalah dia naik ke sorga supaya saya dan saudara dipenuhi Roh Kudus supaya kita kembali memberitakan Injil kerajaan. Bukan bicara soal geografis, bukan bicara soal fisik. Karena next, perhatikan saudara. Yesus berkeliling di seluruh Galilea, mengajar dalam rumah ibadah, memberitakan apa? Yang Yesus beritakan Injil kerajaan. Murid-muridnya agak susah mengerti. Apa sih? Yang gampang, yang terlihat, yang fisik. Enggak, Yesus datang membawa Injil kerajaan Allah. Makanya yang ayat berikutnya tampilkan. Next. Oh ya, nggak ada. Lupa ditampilnya. Saudara, kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, benar ya? Tapi apa? Kebenaran. Katakan kebenaran. Sukacita. Damai sejahtera. Bisa nggak kita di tengah kesulitan, di tengah tekanan, bisa tetap sukacita? Hanya kalau roh Tuhan dalam hidup kita. Ya, Anda sering mendengar ya, kalau kita berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Apakah ketika selesai berdoa masalahnya hilang? Halo? Tuhan Yesus, ini ada penyakit, nggak sembuh-sembuh. Dokter bilang nggak sembuh. Aduh Tuhan Yesus gimana-mana Tuhan. Kita udah doa, udah urapi, nggak sembuh juga. Percuma berdoa, mana Tuhan yang menjawab doa? Kadang kita berharap instan langsung sembuh, nggak salah.
Tapi waktu kita ngerti, waktu kita berdoa menumpangkan tangan, paling tidak ada yang hilang. Apa? Ketakutan kita, kekhawatiran kita, kemarahan kita, ketidakmengertian kita. Dia ganti dengan damai sejahtera. Suatu hari saya ke rumah sakit, saya belajar melayani. Ada seorang remaja putri. Leo, tolong doakan. Kanker kaki, tulang. Kakinya masih utuh. Besar, sebesar gajah. Besar. Dia meringis kesakitan. Saya berdoa, Tuhan sembuhkan putri ini. Umurnya baru 14 tahun. Saya doakan. Saya pulang, saya dengar lagi. Leo diamputasi semata kaki. Saya datang lagi, saya doakan. Tuhan sembuhkan. Jangan sampai menyebar. Saya pulang. Dia diam, dia cemberut. Saya dikabarin lagi, Leo udah sampai lutut. Saya datang lagi ke rumah sakit. Saya doakan lagi. Saya pulang. Leo habis kakinya satu. Terakhir saya datang ke rumah sakit. Saya mau berdoa untuk kamu. Dia lihat, buat apa kak berdoa? Tuhan gak jawab doa kakak. Tuhan gak jawab doa saya. Waktu itu saya gak ngerti gimana cara ngomong sama remaja putri ini. Yang usia 14 tahun. Kehilangan kakinya dan kankernya udah nyebar kemana-mana. Saya hanya bilang gini, kalaupun Tuhan gak tolong kamu, sembuhkan kamu. Paling tidak, kamu punya kepastian keselamatan. Saya berdoa untuk kamu supaya damai sejahtera Tuhan tinggal dalam hidup kamu. Saya berdoa untuk dia, Tuhan, kalau Tuhan berkenan sembuhkan dia. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang lebih baik, Tuhan saya berdoa, dia punya damai sejahtera. Saya pulang, beberapa hari kemudian dia meninggal. Apakah Tuhan gak menjawab doa kita? Tuhan jawab. Paling tidak dia jawab dengan cara menghilangkan ketakutan kita, ketidakpastian kita, kemarahan kita, kepahitan kita. Dia ambil itu, dia ganti dengan damai sejahtera. Dan ini berkelanjutan ke poin ketiga. Dia sediakan rumah bagi saya dan saudara. Katakan amin. Jadi waktu remaja putri ini saya doakan terakhir. Saya cuma bilang gini, kalau Tuhan belum jawab doa kamu, satu yang pasti, kamu punya tempat tinggal yang kekal di rumah Bapa di sorga. Waktu saya datang mukanya marah, semarah-marahnya. Saudara jangan hakimi ini anak. Dia pengen hidup. Dia pengen lari. Dia pengen normal. Dia gak milih sakit. Dia gak milih hilang kakinya. Dia marah, mana Tuhan? Mana Tuhan yang sanggup sembuhkan? Nah saya gak bisa jawab. Tapi saya bilang gini, Tuhan berjanji. Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi saya dan kamu. Mungkin kamu giliran duluan, tapi nanti saya pasti nyusul juga. Bukankah Anda dan saya pasti nyusul? Atau Anda ingin 1000 tahun hidup? Gak mungkin juga kan? Agar ada tempat bagi orang percaya. Katakan amin. Tuhan sediakan tempat tinggal bagi saya dan saudara. Jadi ada sebuah kesinambungan. Roh Tuhan tinggal. Sehingga kita punya power untuk menyatakan kerajaan Allah. Mendeklarasikan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Saya gak bilang cerita ini supaya kalau gitu apapun doa kita ya udah pasrah aja. Ya gak juga. Saya berdoa setiap kita punya pengalaman supernatural dengan Tuhan. Katakan amin. Saya punya teman sampai sekarang masih Kristen, tadinya bukan Kristen. Dia bilang gini, Leo, waktu masih kuliah, kalau kamu bisa berhentiin hujan, saya ikut sama kamu ke gereja. Dia tantang kayak gitu. Saya orang karismatik muda yang ditantang teman saya yang bukan Kristen. Oke, mandi kamu. Dan hebatnya dia gak pernah mandi lama. Dia cuma mandi celup. Kurang dari 1 menit udah keluar. Lu mandi atau ngapain? Dia masuk kamar mandi, saya bilang, Tuhan Yesus, ini teman saya nantangin saya. Berhentiin hujan. Elia pernah berhentiin hujan. Berhenti. Saya minta, Tuhan berhenti hujan supaya teman saya percaya. Engkau Tuhan yang saya sembah. Dan dia ikut ke gereja. Dia keluar dari kamar mandi. Hehehe, masih hujan Leo. Gua gak ke gereja. Udah berhenti, itu sisanya. Mana sisanya? Dia masuk ke kamar. Semenit kemudian dia lihat keluar. Kok berhenti?
Saya ketok, ikut gua. Dan dia saya bawa ke gereja. Dan sampai hari ini masih Kristen. Dia kalau ngeliat ya, lo memang cocok jadi pendeta ya. Bener-bener ya kuliah, jurusan apa. Tapi berhenti hujan, berhenti tuh hujan. Ngusir setan kerjaan lo. Doain orang sakit kerjaan lo. Itu yang saya ceritain yang mati Bapak Saudara ya. Ada beberapa sih yang mati. Ada yang udah 14 tahun ini penutup. Ada yang udah 14 tahun gak mati-mati. 14 tahun ICU. 26 tahun sakit. Jadi anak-anaknya udah pada tercerai-berai, kabur. Udah gak tahan. Saya ditelepon, Pastor Leo tolong. Saya kepel nih, tahu? Saya nyampe ke sana. Gak ada siapa-siapa, cuma bapaknya yang kurus, tinggal tulang doang. Anak yang telepon, sorry Pastor Leo terlambat. Mereka didatangi polisi. Tahu kenapa datangi polisi? Karena mereka antar bapaknya kabur. Polisi disuruh rumah sakit, datangi rumahnya, dicari, datangin. Itu orang tua kamu ya. Kan kalau pasien gitu kan harus ada keluarga. Nggak mungkin nggak ada yang perawat. Kenapa? Nggak mati-mati. 12 tahun kayak gitu. 3 minggu dia batasnya udah harus bawa pulang. Bawa pulang seminggu balik lagi. Stres, depresi seluruh anggota keluarganya. Dipanggil pendeta, ini pendeta kurang iman. Sembuh, sembuh. Sembuh seminggu, sakit lagi. Udah di titik nadir. Pastor Leo datang. Jadi maunya apa? Kami udah nyerah deh. Nggak mati-mati si bapak. Aduh, malaikat pencabut nyawa nih. Oke. Udah rela semua, rela. Siap, kami rela. Tuhan, kasihan ini anak-anaknya, kasihan nih bapak. Dalam nama Yesus saya berdoa. Ambil Tuhan nyawanya, sembuhkan dia, kasihan dia menderita. Doa gak usah lama-lama. 5 menit kelar. Gimana Pastor Leo? Merinding-merinding, enggak rasa apa-apa. Enggak lama lagi, tungguin aja. Jangan kabur-kabur lagi ya, tungguin. Saya pulang kan. 3 jam kemudian. Puji Tuhan. WA-nya, puji Tuhan. Itu udah curiga kan kalau udah puji Tuhan. Gak mungkin sembuh. Puji Tuhan. Dijawab doanya. Papa dipanggil Tuhan. Tapi yang menarik. Ini murid saya suami istri. 8 tahun gak dapat anak. Udah semua rumah sakit diputerin. Udah semua proses tabung. Semuanya gak berhasil. Saya bilang gini, sebelum saya pulang. Kalian belum hamil-hamil juga, belum pastor. Udah Surabaya, Jakarta, kemana-mana, udah coba ke Penang, udah belum berhasil. Gini nih, Tuhan kita baik. Barter ya, Tuhan ambil bapak kamu, saya berdoa Tuhan kasih bayi. Good idea. Jadi habis doain bapaknya supaya mati, Tuhan kasih bayi Tuhan. 4 bulan kemudian, Pastor Leo, terima kasih saya hamil. Oh, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi jangan pandangi wajah saya dengan wajah ini pendeta tukang cabut nyawa. Kita pun mengalirkan kehidupan bagi yang mati. Katakan amin. Rahim-rahim yang mati, yang mandul, biar sembuh dalam nama Yesus. Berjalanlah dalam kuasa otoritas. Tapi juga nggak hanya sekedar mujizat, sakit sembuh. Saya berdoa yang muda-muda, yang masih punya anak-anak. Penuhlah dengan roh dan firman Allah. Biarkan anak-anak kita jadi anak-anak yang terbaik di generasi ini. Jadikan mereka anak-anak yang paling kreatif, yang paling cerdas, yang paling... Dan ingat, enggak harus jadi pendeta. Kan ini terakhir anak saya, Pak, aku suka ditanya, kenapa? Bapak lu pendeta, lu gak jadi pendeta aja? Jangan! Papa kenapa bilang gitu? Bapak lu punya salib yang belum tentu sama lo ya. Udah, terima aja bagian lo. Ya. Ini bapaknya rada gaul dikit. Kalau jadi pendeta yang dengar paling 300 orang, 400 orang. Kalau kamu bicara di depan ribuan orang, kamu sedang mengajarkan nilai-nilai kerajaan. Dia setiap kali mimpin meeting kan 4.000 orang mentoring, 3.000 orang. Dia mimpin beberapa mahasiswa di berbagai kampus di Asia. Saya bilang kamu lebih powerful dari bapak kamu.
dari hal dampaknya. Dan jangan lupa tetap sampaikan berita kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah di tengah libur kami. Saudara yang terkasih, saya berdoa 1 menit ini. Apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, saya percaya Tuhan baik, sanggup menolong, memulihkan. Dan kalau kita dengar firman Allah, kenapa dia harus naik ke sorga? Supaya roh Tuhan tinggal dalam hidup kita. Supaya kuasa pengurapan itu bekerja. Supaya saya dan saudara bisa merepresentasikan Kristus dimanapun Tuhan taruh hidup kita. Di dalam pekerjaan, di tengah masyarakat, di tengah keluarga, deklarasikan tentang kuasa dan kasih Kristus yang luar biasa. Dan jangan pernah takut, karena kita punya kepastian, dia naik ke sorga supaya saya dan saudara punya tempat tinggal yang pasti. Dan pastikan tempat tinggal Anda adalah tempat tinggal yang terbaik. Karena waktu kita ada di muka bumi ini, kita bukan jadi pengangguran. Kita bukan jadi orang yang gak ada kerjaan, gak ada kontribusi bagi kerajaan Allah. Tapi sebaliknya, kita setia melayani Tuhan. Kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita mempermuliakan Tuhan. Maka saya percaya, jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau saudara punya anak, orang tua yang hadir sini, boleh angkat tangan sebentar. Saya berdoa agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang merepresentasikan Kristus di dalam hidup mereka. Aku berdoa kalau ada keluarga-keluarga atau anak-anak muda yang hadir di tempat ini Tuhan, biarlah bercahaya hidup mereka, kreatif hidup mereka. Mereka jadi orang-orang yang paling kreatif, yang paling inovatif dalam hidup mereka. Mereka jadi garam, jadi terang, jadi inspirasi bagi generasinya Tuhan. Aku berdoa urapan itu tinggal. Bukan hanya untuk menyembuhkan yang sakit, bukannya untuk melakukan mujizat. Tapi aku berdoa pengurapan itu menolong kami jadi orang yang hidup di atas rata-rata. Materaikanlah firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati. Sama katakan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Leo untuk firman-Nya. Setiap kita diberkati, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Mari siapkan yang terbaik yang sudah siapkan dari rumah Bapak Ibu Saudara. Saya undang untuk para pelayan Tuhan untuk mempersiapkan diri, menggalakkan kantongnya. Sebelum kita berikan persembahan, saja kita berdoa bersama untuk persembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Biar damai sejahtera itu ada setiap kami Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Meneguhkan, menguatkan kami, membangkitkan, menjadikan inspirasi bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami tidak hanya mendengar saja, tapi kami ambil respon dengan baik untuk melakukan dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini jadi ucapan syukur kami yang sudah kami siapkan yang terbaik dari rumah Tuhan. Bila diberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita dan damai sejahtera, berkat Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Bapak yang siap memberi, bersama katakan amin. Selamat memberi Bapak Saudara. Persembahan bisa dengan scan QR yang akan ditampilkan dan juga lewat kantong-kantong yang dijalankan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari yang sudah memberi sama-sama katakan saudara, kemuliaan
kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara mengalami lawatan Tuhan, diberkati Saudara. Banyak orang bilang ini hari libur ya, tapi buat kita hari ini adalah hari rest ya. Rest mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Saudara, bawa pulang berkat-berkat Tuhan hari ini. Banyak hal yang Tuhan bicara sama saudara dan saya hari ini. Hari ini adalah tentang Yesus, saudara. Ibadah kita adalah tentang Yesus, saudara. Jadi kalau nanti sudah melangkah keluar dari tempat ini, saudara tahu saudara gak sendiri. Roh Allah yang ada dalam setiap daripada kita manifestasikan dalam hidup setiap daripada kita, saudara. Menjadi pemenang, saudara. Amin. Yuk kita sama-sama akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Kita mengucap syukur hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami boleh berada bersama-sama dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga yang menyatakan kemenangan dari kami setiap orang percaya bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada hari esok, di dalam Engkau Tuhan kami boleh taruhkan Tuhan semua kehidupan kami percayakan pada Engkau karena Engkau menjamin hidup kami Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Leo Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau pakai hamba-Mu untuk membukakan banyak hal yang baru bagi kami. Pernyataan ilahi bagi kami. Tuhan kami mengucap syukur untuk pelayanan hamba-Mu ini. Kami berdoa Engkau memakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Memberkati kehidupannya, pelayanannya, bahkan keluarganya. Terus Tuhan menyaksikan kemuliaan Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar rencana Tuhan digenapi dalam kehidupannya, keluarganya Tuhan, pelayanannya, penggembalaannya Tuhan. Diberkati Tuhan. Engkau buat dia berhasil selalu dalam apa yang dilakukannya Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Demikian kami semua yang ada di sini. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak. Hari ini Tuhan, Engkau menyertai menuntun setiap langkah kami. Saat kami melangkah keluar dari tempat ini, kami tidak sama seperti kami datang. Ada sesuatu yang baru Tuhan taruhkan. Bahkan pengurapan yang baru ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang yakin dan percaya bahwa kami adalah anak raja. Kami adalah anak raja, orang-orang istimewa di hadapan Tuhan. Engkau menjagai kami seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Engkau mengawasi setiap langkah kami. Dan kami berdoa setiap daripada kami yang mengalami penyertaan Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan menyertai engkau dan Tuhan membuat engkau berhasil. Jangan takut, jangan gentar. Kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu hari ini. Berkat-Mu melimpah menyertai gereja-Mu. Memberkati tempat ini. Gereja ini menjadi tempat penuaian jiwa-jiwa. Gereja ini menjadi tempat kebangkitan. Kegerakan rohani yang baru bagi Pondok Gede dan sekitarnya. Tuhan, lawatan-Mu terus terjadi di tempat ini ya Tuhan. Membangkitkan generasi-generasi ilahi ya Tuhan. Demonstrasi kuasa Allah. Bahkan kami berdoa hari ini yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh saudara. Engkau yang lemah dikuatkan. Bahkan engkau yang hari-hari mengalami masalah terbelenggu. Dalam nama Tuhan Yesus engkau akan mengalami kelepasan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Engkau mengalami masalah dalam hal keuangan. Serahkan pergumulanmu kepada Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memulihkan engkau dalam hal keuangan, dalam pekerjaan, dalam bisnis dan usaha. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan dan Tuhan yang akan berjaga-jaga atas hidupmu. Ingat kata firman Tuhan, Allah yang berperang bagi kamu. Kamu akan terus tenang dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan hari-hari ini saudara. Dan sebelum kita berpisah satu dengan lain, arahkan hati kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua dewan permai, dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. God bless you, Tuhan Yesus berkati. Kita jumpa lagi hari Minggu Bapak Ibu Saudara.